Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini gue bakalan ngebahas 5 fakta fenomena La Nina dan dampaknya di Indonesia. Sejumlah wilayah di Indonesia terancam cuaca ekstrim imbas La Nina. Fenomena cuaca ekstrim itu akan berlangsung hingga puncaknya pada Februari 2021. Lantas, apa itu La Nina? Berikut sejumlah fakta dan dampak La Nina di Indonesia. Yang pertama, mengenal fenomena La Nina. Kepala Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, La Nina atau La Nina Event, sebuah kondisi penyimpangan atau anomali suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang lebih ringan daripada kondisi normalnya. Kemudian diikuti oleh perubahan sirkulasi atmosfer di atasnya berupa peningkatan angin pasat timuran lebih kuat dari kondisi normalnya dan berlangsung beberapa bulan. Kondisi La Nina dapat berlangsung dengan durasi selama beberapa bulan hingga 2 tahun. Perubahan di Samudra Pasifik berupa interaksi laut dan atmosfer La Nina terjadi dalam siklus antar tahunan, dikenal dengan El Nino dengan perulangan kejadian 2-8 tahun. La Nina berdampak pada peningkatan curah hujan di Pasifik Barat Indonesia, Asia Tenggara, bagian utara Australia, bagian utara Brazil, dan sebagian pantai barat Amerika Serikat. Yang kedua, dampak La Nina. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mewaspadai fenomena gerakan tanah dan dampak La Nina di tanah air. Wilayah Indonesia bagian tengah dan timur diketahui memiliki potensi gerakan tanah cukup tinggi pada Oktober 2020. Adapun beberapa wilayah tengah dan timur Indonesia yang berpotensi terjadi pergerakan tersebut meliputi Sulawesi Tengah bagian tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan bagian utara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Di sisi lain, pergerakan tanah tersebut mulai meluas ke sejumlah wilayah di Indonesia seperti sepanjang Pulau Sumatera di bagian barat, dari Aceh hingga Lampung, Pulau Jawa di bagian barat dan selatan, Kalimantan Barat di bagian timur, Kalimantan Tengah di bagian tengah, Kalimantan Timur di bagian tengah, dan Kalimantan Utara. Selain itu, La Nina juga menyebabkan curah hujan lebih tinggi sehingga meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Yang ketiga, Jabodetabek alami dampak La Nina lebih awal. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan mengalami dampak fenomena La Nina lebih awal dari wilayah lainnya. Wilayah yang akan mengalami musim hujan lebih awal yakni di sebagian wilayah Sumatera dan Sulawesi serta sebagian kecil Jawa, termasuk Jabodetabek, Kalimantan, NTB, dan NTT. Yang keempat, wilayah yang berpotensi terdampak La Nina. Sejumlah wilayah di Indonesia akan terdampak fenomena La Nina mulai November 2020 hingga ke Januari 2021 mendatang. Wilayah yang berpotensi terdampak La Nina yakni Aceh, Sumatera Pesisir Barat, Bangka bagian utara, Banten bagian selatan, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur bagian barat, Kalimantan Utara bagian timur, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Berdasarkan catatan historis data hujan Indonesia, pengaruh La Nina tidak seragam tergantung pada bulan, daerah, dan intensitas La Nina. Yang kelima, masyarakat diminta waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menghimbau seluruh mitra pemerintah daerah dan stakeholders serta masyarakat untuk tetap mewaspadai dampak La Nina. Kabit Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG perlunya peningkatan kewaspadaan dan antisipasi dini pada wilayah yang diprediksi akan mengalami musim hujan atas normal lebih basah dari normalnya, meliputi Sumatera, Jawa termasuk Jabodetabek, dan sebagian kecil Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Menghadapi puncak musim hujan 2020-2021 di bulan Januari dan Februari 2021, perlu diwaspadai wilayah yang rentan bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir, longsor, dan banjir bandang. Nah, jadi
buat kawan-kawan semua, tetap waspada saja untuk rumahnya yang suka banjir atau apa, tetap waspada pokoknya, hati-hati karena cuacanya juga lagi seperti ini. Kita tidak tahu namanya bencana datangnya kapan atau kapan, kita nggak tahu juga, makanya pokoknya tetap hati-hati aja lah semua. Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh di like, komen, share, subscribe juga ya.